Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Situbondo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sri Astuti. Dan saya Erik Kurniawan. Dan saya Mahfud Amiruddin. Baik, Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Erik. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mahfud? Sehat? Alhamdulillah, baik Pak, baik. Karena tadi di perjalanan Pak, mau kemana Pak Mahfud? Oh, tadi dari Surabaya Pak, dari Surabaya. Dari Surabaya. Ya. Sama keluarga ya? Oh iya Pak, iya. Oh, berkunjung gitu. Jadi weekend bisa ke Surabaya. Oh iya Pak. Ya baik Mahfud. Monggo. Sudah siap Mahfud untuk mengcoachi Ibu Astuti ini? Insya Allah siap Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar, kemudian apa yang Pak Mahfud ingin capai, kemudian apa yang Pak Mahfud ingin gali, mudah-mudahan dengan pertanyaan yang Pak Mahfud ajukan bisa terjawab semuanya. Ya, Pak Mahfud ya. Oke. Untuk yang pertama Mahfud, saya ingin tahu nih Mahfud, kompetisi mana yang ingin Pak Mahfud kembangkan ini Pak? Yang bisa saya bantu. Pertama, saya akan mengembangkan 3, Pak. Yang pertama, yaitu kesadaran secara penuh, terus mendengarkan secara aktif atau penuh juga, terus satunya ini, lupa satu. Lah pate gitu. Oh iya, Pak. Jangan. Baik, tadi Pak sudah sebutkan kesadaran diri penuh, kemudian mendengarkan yang baik. Mungkin yang ingin Pak Mahfud kembangkan ini ya Pak, bahasa untuk menggali si coach ini ya Pak, sehingga Pak Mahfud bisa mendapatkan jawaban yang betul. Baik Mahfud. Pertanyaan yang kedua, yang berikutnya Mahfud, bagian mana yang ingin saya amati Mahfud, yang ingin spesifik yang Pak Mahfud butuh untuk saya perhatikan dengan betul ketika Pak Mahfud melakukan coaching bersama Bu Astuti. Bagian yang mana Pak? Apakah ketika bertanya atau kemudian ketika Pak Mahfud mengajukan pertanyaan, yang bagian mana Pak? Yang ingin saya amati Pak? Pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara penuh Pak, mungkin seperti itu. Jadi pertanyaan berbobot, kemudian sikap terbuka dari coach ya. Baik Mahfud, untuk yang berikutnya Mahfud, penilaian Bapak Mahfud sendiri terhadap yang kita kembangkan ini. Jadi apakah positif, kemudian apakah menurut Mahfud biasa saja atau ya bagaimana menurut Mahfud penilaian Mahfud tentang pengembangan diri ini Pak? Kalau menurut saya pengembangan ini sangat positif Pak. Bagus Pak ya, positif ya. Ya makanya akan kita coba untuk mengembangkannya. Oh begitu Pak. Jadi yang Pak Mahfud lihat adalah positif ya Pak ya. Kemudian terakhir Mahfud, pertanyaan terakhir ini, harapan Mahfud, harapan Pak Mahfud setelah melakukan observasi ini apa Pak? Kalau mungkin boleh saya tahu? Oh harapan saya bisa menggali potensi diri dari, Mahfud maksudnya? Ya baik potensi saya maupun Bututi juga Pak nanti. Ya begitu Pak. Baik, terima kasih Mahfud atas jawaban singkatnya. Monggo silakan langsung dipraktekkan praktek coachingnya dengan Ibu. Terima kasih. Silakan Mahfud. Saya standby mengamati percakapannya ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Tuti.
Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya malam ini Bu? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah saya sangat baik Bu. Saya lihat sekarang apa namanya wajahnya Ibu sangat berseri-seri ini Bu. Kalau boleh tahu lagi apa ini Bu? Nggak ada Bapak, lagi santai-santai. Sambil lalu menunggu tugas selesai nih Bapak. Oh begitu. Tugas-tugas selesai apa buat membuat perangkat pembelajaran atau apa ini Bu? Kalau boleh saya tahu ini. Ya, seperti biasa sebagai seorang guru, administrasi nggak selesai-selesai Bapak. Oh Ini begitu Bu ya. ya. Oh oke. Oke Bu. Untuk kali ini apa yang akan Ibu omongkan atau yang akan Ibu bicarakan pada pertemuan kali ini? Iya, ini Bapak. Saya ada sedikit masalah dengan rekan sejawat saya di sekolah. Ini dalam penerapan budaya positif yang ingin saya laksanakan di sekolah. Ternyata ada rekan sejawat saya yang tidak bisa melakukan budaya positif datang tepat waktu. Jadi dengan adanya teman saya yang sering terlambat datangnya, ini mengakibatkan hal yang tidak baik untuk siswa-siswi saya di sekolah ini Bapak. Jadi saya merasa sangat kebingungan bagaimana gitu cara menyelesaikannya. Oke. Jadi Ibu akan ngomongin tentang teman sejawat Ibu yang apa ya? Yang mengabaikan penerapan disiplin positif. Salah satu contohnya tadi datang terlambat begitu Bu ya. Iya Bapak. Iya. Oke. Menurut Ibu, apakah Ibu sudah sudah melakukan sesuatu? Kenapa beliau itu sering terlambat, Bu? Begitu. Ya, ini Bapak masalahnya. Saya sudah menanyakan hal tersebut kepada rekan sejawat saya. Cuma kan tidak bisa 100% Bapak, karena saya kan hanya rekan sejawat, jadi bukan kepala sekolah. Andai kepala sekolah kan mempunyai kebijakan lebih luas gitu. Jadinya ini agak bingung saya ini harus bagaimana gitu. Disampaikan ke kepala sekolah juga sudah. Kepala sekolah juga pernah melaksanakan rapat supaya teman saya itu tidak melakukan hal seperti ini lagi. Tetapi tetap saja seperti itu setiap harinya. Jadinya siswa menjadi keteteran, ya tidak diajarkan gitu, terlambat pembelajarannya. Kadang juga sistem pengajarannya itu di kelas itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi seenaknya lah dia. Apalagi dia seorang pegawai ya, PNS, bukan sekuan lagi, dia PNS. Nah ini permasalahannya Bapak. Saya jadi ini Bapak. Oh, berarti intinya Bu ya, intinya Ibu akan menyelesaikan dan menemukan solusi, ya Bu, kan intinya begitu Bu. Iya, ingin menemukan solusi. Karena Ibu sudah berbicara dengan kepala sekolah, ternyata masih tetap. Menurut Ibu Lutfi ini, menurut Ibu Tuti ini, guru yang menerapkan disiplin positif seperti apa? Atau guru yang melakukan disiplin positif gimana yang menurut Ibu itu baik? Kalau menurut saya sih, setidaknya karena dia seorang pegawai negeri, ya mestinya datanya harus tepat waktu sebelum siswa-siswi masuk ke ruangan kelas. Misalnya sebelum cek clock 6:30 lah, maksimalnya jam 7 kurang 10 menit setidaknya. Tapi ini tidak begitu. Jadi harapannya rekan sejawat semua di sekolah, apalagi kepala sekolah,
inginnya ya tidak sampai melewati batas dari cekrok, tetapi kenyataannya ya datanya 9.10 Bapak, data jam 9 pulang jam 10. Nah ini permasalahannya. Oh begitu. Oke, jadi menurut Ibu itu guru yang disiplin, yang apa ya, yang mempunyai disiplin positif itu adalah guru yang sebelum jam 7 sudah di sekolah, Bu ya? Iya, Itu Bu ya. iya tepat waktu datangnya. Oh, baik Bu, baik Bu. Menurut Ibu ini, menurut Ibu, kalau di rentang nilai ya, di rentang nilai, rekan sejawat Ibu itu ada di rentang berapa Bu? Kalau dinilai antara 1 sampai 10. Saya kira nggak nyampe 5 Bapak. Oh, Kecil sekali Bapak, iya. cek kene berarti. Sangat Iya. Karena mau nilai dari mana Bapak? Datanya sudah sering terlambat. Pembelajarannya selalu tidak sesuai dengan tujuannya, tujuan pembelajarannya. Masih terkesan ya apa tuh namanya, seadanya lah baca, salin begitu saja. Jadi tidak mempunyai kreativitas soal pelajarannya. Jadi mau dinilai berapa Bapak ya, saya nilai ya nggak sampai 5. Tapi harapan kami semua bisa berubahlah si rekan sejawat saya, inginnya kami semua. Agar dampaknya lebih baik lagi untuk, intinya kan untuk anak didik kita semua, supaya lebih pandai, kreatif, bisa memiliki karakter profil belajar Pancasila. Begitu Bu. Oke Bu. Menurut Ibu, apa yang harus Ibu lakukan agar supaya rekan sejawat Ibu itu bisa menerapkan disiplin positif, atau nanti kalau memang direka-reka rentang angkanya itu bisa angka 8 kayak sekarang kan masih angka 5 begitu. Menurut Ibu itu gimana? Sementara kepala sekolah dan rekan sejawat kami di sekolah sementara berdiskusi, sudah menemukan solusinya sebenarnya ya, tapi meskipun tidak untuk 100% menyelesaikan, setidaknya bisa sedikit rentang nilai itu bisa bertambah lah. Ya misalnya dengan di awal pembelajarannya, karena dia datanya sering terlambat kan, diawali dengan guru mapel seperti agama dulu atau penjas dulu atau bahasa daerah dulu. Pokoknya bukan guru kelas dulu lah yang di awal pembelajaran, sehingga memaksimalkan tidak terjadi kekosongan di kelas itu. Sementara itu yang dilakukan kami di sekolah. Oh begitu. Oke. Apakah itu sudah dilakukan Bu? Ya sudah sih, sudah terlaksana. Cuma ya sudah terlaksana, cuma hasilnya yang tidak jauh dari hasil penilaian, cuma lumayan lah daripada kelas itu sering kosong di jam awal kan, karena dia datangnya siang. Jadi lumayan bisa membantu, meskipun tidak 100% bisa menyelesaikan permasalahan yang harusnya seorang pegawai negeri memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap anak didiknya di kelas. Oke Bu. Baik Ibu. Bagaimana ukuran keberhasilan rencana itu menurut Ibu? Ya nambah sedikit lah. Yang awalnya 5 ya sekarang ada, kalau bisa saya rentan nilai 6 ya gitu Bu ya. 6 7 gitu Bu ya. Iya, 6-7 lah enggak. Harapannya sampai 100% jika si pegawai ini benar-benar bisa menyikapi semuanya itu lebih baik lagi dari sebelumnya. Oh, oke. Saya mau tanya ini. Setelah kita bincang-bincang dari tadi, dari A, B, C, D, Bu ya. Setelah Ibu berkonsultasi dengan saya, sekarang apa yang Ibu rasakan? Apa masih mengganjal atau masih kurang puas atau gimana Bu? Ya, sudah sih, sudah terlaksana. Cuma hasilnya yang tidak jauh dari hasil penilaian, cuma lumayan lah daripada kelas itu sering kosong di jam awal kan, karena dia datangnya siang. Jadi lumayan bisa membantu, meskipun tidak 100% menyelesaikan permasalahan yang harusnya seorang pegawai negeri memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap anak didiknya di kelas. Oh
Ya, alhamdulillah sih Bapak. Lumayan unek-unek saya bisa tersampaikan gitu. Oh, bisa tersampaikan Ya, gitu Bu ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Bu. ya, Sudah meluangkan waktu di berbincang-bincang. Eh di sisa waktu ini apa yang Ibu dapatkan? Apa secara apa ya? Secara emosional, secara perasaan, apa masih apa ya? Senang atau gimana kek atau gimana? ya dari percakapan saya dengan Bapak, saya merasa senang, merasa lega, bisa menemukan teman untuk bisa berbagi, sharing ya, sehingga kan sedikit banyak bisa menemukan solusi terhadap apa yang menjadi permasalahan saya di sekolah Bapak. Oke Bu, terima kasih. Saya kira pertemuan kali ini atau percakapan kali ini kita akhiri dulu. Saya tunggu laporan Ibu tentang apa yang sudah atau rencana Ibu ke depan tentang masalah ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahfud dan Bu Tuti, walau biasa tadi. Percakapannya sudah mungkin di awal sedikit agak grogi atau canggung ya, tapi setelah lama-kelamaan sudah mencair, kemudian Pak Mahfud sudah menemukan apa namanya inti dari apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Tuti. Pak Mahfud, bagaimana Bud? Sudah apa namanya? Sudah lega atau bagaimana Mahfud? Ya, Tadi saya alhamdulillah tanya Bu sedikit. Tuti. Sekarang tanya ke Mahfud. Gimana, Saya Pak? sedikit lega Pak, sedikit lega sudah alhamdulillah. Tapi memang awal-awal sedikit grogi Pak. Oh Soalnya gitu ya. yang saya coach itu cewek Pak, jadi saya sedikit grogi. Oh begitu, iya wajar sekali ya Bud ya. Jadi saya bisa menangkap ketika awal-awal mungkin masih penjajakan gitu. Nah, kalau Pak Mahfud menilai sendiri Mahfud dari percakapan tadi, kira-kira apa namanya performa Pak Mahfud sendiri bagaimana Pak? Kira-kira Pak penampilan Kalau dengan kalau saya pribadi Pak, saya merefleksikan pribadi, saya memang mungkin yang harus saya tingkatkan dari saya itu kepercayaan diri saya, mungkin seperti itu Pak. jadi begitu. Jadi kepercayaan diri kemudian aspek itu ya yang menurut Pak Mahfud kurang atau Ya, perlu benar. ditingkatkan. Ya, betul Pak, betul. Baik, yang berikutnya Mahfud, izin saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya amati tadi ketika Pak Mahfud melakukan coaching terhadap Bu Tuti. Tadi sudah bagus Mahfud, sudah untuk aspek tirtanya sudah sebagian sudah diterapkan. Baik tadi dari identifikasi, kemudian cara Pak Mahfud apa namanya menggali informasi sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang dihadapi Ibu Tuti tadi. Ternyata Ibu Tuti ini mempunyai masalah ini ya Pak, rekan sejawatnya yang apa tadi kurang berdisiplin positif tentang kehadiran ya Pak Mahfud. Ya, kurang disiplin Pak, disiplin positif. Ya, disiplin positifnya. Jadi ketika Pak Mahfud melakukan coaching tadi, kemudian melakukan tanya jawab, nah akhirnya ditemukan solusi tadi ya bahwa apa tadi Bu Tuti akan melakukan teguran tadi sudah ya, kemudian membutuhkan bantuan kepala sekolah tadi. Kepala sekolah ya. Yang menentukan kebijakan adalah kepala sekolah sendiri. Mungkin yang perlu ditingkatkan Bapak tadi saya belum mendengar apa namanya tagihan tanggung jawab tadi mungkin tadi. Jadi ketika sampean apa dengan Bu Tuti tadi melakukan percakapan, tagihan waktunya mungkin atau saya kurang teliti tadi ya, kurang mendengarkan ketika
sampai ingin menanyakan target waktu pelaksanaan dari rencana dari Bu Tuti. Apakah demikian Pak Mahfud? Mohon konfirmasinya Pak. Oh tadi saya sempat menanyakan apa ya, sudah dikerjakan apa tidak? Nah, gitu. Ternyata Ibu Tuti sudah mengerjakan. Mungkin yang kurang dari saya tidak menanyakan targetnya ke depan bisa sukses itu berapa bulan. Mungkin seperti itu. Oh, tadi begitu. Mungkin tadi hanya implisit gitu ya, Pak. Tadi sudah mengarah ke sudah mengarah ke menanyakan rencana. Baik, Mahfud. Apakah apa namanya? Menurut Pak Mahfud sendiri, tindak lanjut setelah Pak Mahfud melakukan coaching dengan Bu Tuti apa Pak kira-kira Pak? Tindak lanjutnya? Ya, mungkin menanyakan. Nah, mungkin saya akan menanyakan memantau gitu ya. Ya, akan menanyakan mungkin dalam waktu 1 bulan 2 bulan ke depan. Mungkin saya tanyakan sama beliau, apakah program yang sudah direncanakan oleh beliau itu berjalan dengan efektif atau tidak, begitu Pak. Jadi terus dilakukan pemantauan gitu ya Pak ya. Benar-benar. Mungkin ada rencana dari Pak Mahfud untuk meningkatkan ini Pak. Tadi kan apa namanya kurang percaya diri. Mungkin apa kira-kira yang bisa Pak Mahfud lakukan Pak? Untuk meningkatkan ini rasa percaya diri Pak Mahfud sendiri ketika melakukan coaching. Mungkin harus banyak referensi Pak ya, banyak membaca, latihan juga mungkin ya. Ya mungkin banyak latihan, mungkin seperti itu Pak. Mendengarkan apa namanya ya, TV gitu ya, debat gitu mungkin ya. Insya Allah begitu mungkin Pak. Oh begitu, baik. Terima kasih Mahfud sudah melakukan refleksi, kemudian sudah melakukan proses praktik coaching dengan baik. Mungkin cukup sekian ya. Dari saya sebagai supervisornya mungkin ada salah kata atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati Pak Mahfud. Saya ucapkan permohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bud. Saya kira cukup sekian sesi kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Mudah-mudahan inspirasi berikutnya sudah mulai Pak Mahfud dapatkan sehingga sering melakukan coaching ini. Gitu ya Bud ya. Oke. Terima kasih Pak Mahfud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.